Pernah nggak sih lu pas lagi pengen beli kartu Pokemon lu malah Nope, you didn't hit it, bud. No, get the out of here. For real? Are you for real? buset apaan tuh bang? Itu adalah kejadian yang bakal sering kalian temuin kalau kalian berusaha beli kartu Pokemon di Amerika. Yes, kita akan ngomongin scalper Pokemon lagi yang serusuh itu. Kenapa sekarang Pokemon identik dengan kekerasan di Amerika? Jadi buat yang belum tahu, di Amerika lagi banyak namanya Pokemon vending machine. So I finally got to try a Pokemon vending machine. Now these are official vending machines by Pokemon being placed in grocery stores across the US for some reason. They seem like a really cool concept with how flashy and high-tech they are. Yes, Pokemon machine alias vending machine buat lu beli kartu TCG Pokemon atau TCG. Ya, vending machine pada umumnya lu tinggal masukin koin, masukin duit, pakai kartu kredit juga bisa, bayar dan kartunya keluar. Sesimpel itu. Di Indonesia gue juga sempat lihat, tapi isinya cuman yang booster pack ya kan, yang satuan gitu loh. Sedangkan di vending machine ini itu tuh banyak banget jenisnya, dari yang booster pack satuan sampai yang kotakan sampai yang starter deck, sampai juga yang booster pack tapi banyak apa sih istilahnya, komen di bawah, gue lupa apa sih itu istilahnya, gue lupa anjir. Ya pokoknya yang kotak-kotak gedenya lah. Makanya kalau kalian lihat tadi di video itu bagian bawahnya itu kayak lubangnya gede banget karena juga bisa buat ngambil tumpukan-tumpukan booster yang ditumpuk jadi satu dus gede. Tujuannya tentu saja biar orang bisa lebih mudah untuk membeli dan mengaksesnya, karena kalau kalian tahu di mana-mana itu banyak yang ngantri, kasirnya lama dan lain-lain. Bukan karena salah kasirnya tapi karena banyak pembeliannya, kayak orang tuh sekali beli bisa kayak borong banyak. Apalagi kalau bukan karena scalper orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan monetisasi sebanyak-banyaknya dari Pokemon tanpa mereka peduli Pokemon itu apa. Ya nggak sepeduli itu juga sih, mereka pasti tahu kalau Agumon bukan Pokemon. Ya, kali mereka nggak tahu, udah keterlaluan sih. Scalper ini tuh sebenarnya udah banyak, bukan baru-baru ini gitu loh. Dari zaman dahulu juga udah banyak gitu, tapi makin diperkeruh dengan Logan Paul yang hadir mempopulerkan kartu Pokemon yang digrading dan lain-lain dan bisa dijual dengan harga miliaran. I spent $5.3 million on this Pikachu card Because Pokemon has outperformed the stock market by 3,000% in the last 20 years. meaning Jadi ya gampang ya, orang-orang ini banyak yang berpikir kalau mereka mesti beli banyak kartu Pokemon dan menemukan kartu yang rare dan nanti akan ada yang beli dengan harga jutaan, puluhan juta, ratusan atau bahkan sampai miliaran. Yang faktanya malah banyak dari mereka malah cuman merugi. Kita akan bahas kebodohan scalper secara ekonomi di kesempatan lain. Kita akan bahas fokus ke vending machine Pokemon ini dan kenapa orang rusuh di sana. Jadi awal video itu kayak gini. Everyone just gonna look. I'll look. Kalian tadi lihat kan, sekitar ada 3 orang di situ berdiri di depan vending machine, tapi nggak pakai vending machine-nya, tapi kayak lagi main handphone aja gitu. Ya otomatis lu sebagai fans Pokemon pengen beli kartu Pokemon, ya beli kartunya ya udah gitu kan. Tapi apa yang terjadi ketika lu memutuskan untuk beli ke vending machine tersebut? Nope, you didn't hit it, bud. No, get the out of here. For real? Are you for real? Yap, langsung dirusuin, langsung ada kontak fisik, langsung kayak dihalangi, langsung kayak bilang, lu jangan beli-beli di situ. Lah kok gitu? We were sitting here for an hour. Chill with that, bro. You really gonna do that? Are you really doing this? Falcons, by the way. He found it, bro. Oh, real cool. What the sitting here? Oh, good one, buddy. Kok jadi salah dia? Kan dia cuma pengen beli kartu Pokemon. Kenapa jadi dirusuhin? Kenapa malah jadi diributin? Kenapa jadi kayak orang mau maling? Oke, jadi gini. Orang-orang yang tadi di depan vending machine itu emang nggak mau kayak beli. Dan nggak juga ngantri, tapi ngantri. Nah, bingung kan lu? Nggak beli tapi ngantri. Ngantri buat apa? Bahkan tadi dia bilang, gue udah tunggu di sini sejam, gue udah sejam di sini dan lain-lain. Ya kalau tinggal beli kan tinggal beli bang. Kenapa mesti nunggu? Jadi ceritanya itu tuh dia semua tuh lagi pada nunggu vending machine itu di restock alias diisi ulang. Sebenarnya nggak habis. Ada banyak banget yang bisa dibeli kayak booster dan lain-lain atau starternya. Tapi yang kotak-kotakan gede, yang dimana kita tahu kalau lu pada kolektor atau pemain game Pokemon, kalau lu beli kotak gede, chance lu untuk dapetin yang rare itu lebih besar lah kasarnya gitu. Nah yang itunya habis tuh yang gede tuh. Jadi mereka semua lagi nungguin untuk di restock dan mereka akhirnya bisa beli. Tapi langsung muncul pertanyaan kan, kalau misalnya orang lain mau beli kenapa nggak boleh dan lain-lain. Nah jadi ada semacam unspoken rule dari para scalper ini, kalau ketika habis itu tuh chance lu gede banget untuk dapetin kotak yang bagus gitu, katanya lah gitu. Jadi mesti dijagain jangan sampai ada pembelian. Itu satu. Yang kedua, orang yang tadi pengen beli itu kayak diduga scalper juga. Jadi harusnya lu mundur ke belakang ngantri. Jadi kayak chaotic banget lah intinya. Yang tadi ya vending machine ini tujuannya biar orang dipermudah malah jadi dipersulit gitu. Dan ini bukan satu-satunya video. Ini banyak banget koleksi video aneh-aneh kayak gini mengenai vending machine Pokemon di sekitaran Amerika.
pasti kalian nggak ngerti apa yang lagi dia lakuin dan emang itu kenapa orang no. Kalian bisa putar lagi videonya dan kalian bisa lihat di situ orang itu sebenarnya ngetap layar terus gitu loh. Yang dimana banyak banget vending machine dan mesin-mesin lainnya yang udah touchscreen gitu kan. Nah orang ini di vending machine lama-lama ngetap gitu tujuannya apa? Masukin cheat code. Iya anjir, masukin cheat code kayak zaman kita main PS dulu. Ingat gak lu main Mega Man? Berapa kiri berapa kanan lah, berapa ini segala macam. Jadi dugaan orang-orang di internet, orang ini tuh dibego-begoin sama forum, sama temennya, sama grup WA, sama grup Telegram bahwa lu bisa lo kayak ngehack, ngebuat mesinnya keluar tanpa lu harus bayar dengan cara ngetap bagian sini, ngetap bagian sini beberapa kali dan lain-lain. What? Seaneh itu dan seridikulus itu orang-orang ngincer Pokemon di vending machine-nya. Ini bukan satu-satunya keanehan ya. Banyak orang yang nyebarin info-infoannya dan dicobain beneran sama para scalper di mesin-mesin Pokemon ini. Because they didn't take a pack, bro. That's crazy. Itu tadi video dimana ada orang ngehalangin bocil yang beneran fans Pokemon, yang beneran mungkin emang pengen beli booster pack 1 biji buat kartu turnamen dia, or buat for fun, for collection, for brewek iseng, but dihalangin sama couples ngejagain kayak ngeblocking itu vending machine gitu kayak nggak boleh. Nggak ada yang mau chase. Alasannya kenapa? Seperti yang gue singgung gitu kayak I don't know, mungkin mereka percaya bahwa nanti kalau di ini rusak mereka tahu ini jackpotnya mereka dan lain, udah kayak kasino, udah kayak mereka ke Las Vegas gitu. Kenapa nggak ke Las Vegas kalian aja? Get out from behind there now. No, now. Okay. Ngapain dia? Ya dia lagi-lagi mungkin termakan info di forum, di Reddit, dimanapun, di grup WA keluarga mungkin. Katanya kalau dipencet-pencet bagian sini, diutak-atik sebelah sini, nanti keluar yang rare secara gratis, whatever. Kocak banget dan gue yang menunjukkan banyak koleksi gue, tapi ini yang terakhir. Mungkin nanti akan gue update ke depannya videonya, tapi ya lu lihat dulu nih. Just repairing the machine. Yap, kalian baru saja melihat orang dewasa itu berusaha untuk ngakalin mesin. Dia punya logika yang dimana ini logika gue waktu bocil dulu ya di time zone dan sekitarnya, bahwa kalau tempat jatuh dan kebuka, ngambilnya itu kebuka, ya kan, tangan gue masuk dan gue ngerogoh-rogoh itunya jatuh tuh, atau ada tuh disitu bisa gue ambil secara ilegal tuh. Itu kan pikiran anak kecil ya, pikiran kita waktu bocil nggak sih? Dilakuin sama orang dewasa. Dia percaya, entah percaya forum atau emang itu pikiran dia yang baru kepikiran karena selama ini nggak pernah main game-game, nggak pernah main Pokemon, nggak pernah jadi nerd dan selama ini cuma ngebully wibu dan nerd. Berpikir akhirnya sekarang, oh vending machine tuh kayak gini gitu, rekam kamera, orang dewasa. There's a lot of video like this. Nanti mungkin akan gue update lagi. Dan lagi-lagi tujuannya adalah kekecewaan gue dan peringatan buat temen-temen jangan sampai situasi di kita jadi kayak gini. I love Pokemon. Gue beberapa kali masih main TCG-nya, tapi melihat keadaan dan curhatan banyak teman-teman mulai kayak dalam hati gue jangan sampai ke Amerika, jangan sampai ke Amerika, jangan sampai ke Amerika. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Terutama dari teman-teman yang beneran koleksi, beneran mainin, coba komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video dimana gue nge-review orang yang ngebahas nihilisme dalam karakter Johann Liebert. Tonton video kalau kalian belum tonton. Dan komentarnya datang dari komentarnya adalah Ujang Liebert. Is this some kind of meme or running gag yang gue belum nemuin di community? Maksudnya apa Ujang Liebert anjir? Komen di bawah. Dan komen di bawah juga kalau komentar kalian mau dibacakan. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Thank you buat para member yang udah support gue. Gue udah pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.